Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan para netizen yang beriman. Kita sudah masuk pertemuan yang ke-6 mata kuliah algoritma pemrograman. Pada pertemuan yang ke-6 ini kita masih membahas tentang algoritma pengurutan. Nah, algoritma yang kita bahas mungkin berbeda. Kalau kemarin kita membahas tentang bubble dan selection, kali ini kita akan membahas tentang algoritma insertion atau insertion sort. Nah, ide dasarnya adalah penyisipan ya. Ini dari kata dasarnya sendiri insertion. Ini merupakan algoritma yang efisien menyortir sejumlah kecil elemen, jadi lebih efisien untuk data-data kecil. Dan secara sederhana orang-orang biasa melakukan ini saat bermain kartu ya. Jadi idenya kurang lebih seperti itu. Kita mulai dengan tangan kiri yang kosong dan kartu menghadap ke bawah di atas meja. Kita kemudian mengeluarkan satu kartu dari meja dan memasukkan ke posisi yang benar di tangan kiri. Nah, untuk menemukan posisi yang benar untuk sebuah kartu, kita membandingkan dengan masing-masing kartu yang ada di tangan dari kanan ke kiri. Dan setiap saat kartu-kartu yang dipegang di tangan kiri disortir, dan kartu-kartu ini awalnya merupakan kartu tumpukan paling atas di atas meja. Nah, coba nanti dibayangkan sendiri ya. Mungkin Anda perlu membayangkan dengan menggunakan kartu. Tapi it's okay ya. Kita langsung lanjut aja ya di sini. Jadi kalau algoritma insertion sort, jadi bisa dikatakan seperti ini. Jadi nilai disimpan pada koleksi atau array atau list ya. Jadi bisa disimpan pada koleksi atau array atau list. Nah, di sini ini butuh container atau variabel temporary untuk menyimpan item yang disisipkan. Jadi kita menggunakan temporary untuk menyimpan data yang akan disisipkan. Lalu lakukan perbandingan secara linear ya untuk mendapatkan pencarian ya, membandingkan dan geser selama elemen yang baru lebih kecil dari elemen container. Nah, ini tergantung nanti bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya, tergantung kita mau mengurutkan dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Nah, mirip dengan selection sort, porsi array atau list di sebelah kiri terurut terlebih dahulu. Jadi yang kiri terurut terlebih dahulu. Tapi sebetulnya pada prakteknya kita juga bisa buat terbalik ya. Yang kanan yang mau terurut terlebih dahulu juga boleh. Tapi itu bisa Anda modifikasi setelah Anda memahami ya, setelah Anda memahami tentang algoritma ini. Nah, sekarang kita coba bahas tentang algoritma dari insertion sort. Nah, insertion sort sendiri di sini saya sudah menunjukkan ada notasinya ya. Di sini notasi ini berisi sebuah fungsi ya. Fungsi ini karena memiliki keluaran array, maka di sini kita array of integer, maka di sini kita bisa terjemahkan menjadi int seperti ini. Nah, dia punya inputan n itu merupakan panjang array atau jumlah elemennya, dan a itu merupakan array-nya. Lalu di sini juga ada temp, ya. Jadi kita coba buat aja dulu ya. Di sini saya sebagai contoh saya punya 4 lah panjangnya biar mudah terurut. Di sini ada 3, ada 2, ada 7, ada 5. Di sini kan tidak terurut semua. Berarti ini untuk A. Nah, terus di sini kita punya n. N-nya sama dengan 4 kan, panjangnya berarti kan 4. Temp-nya sama dengan 0. Nah, terus di sini saya juga punya I. I-nya sama dengan 1. Dan temp sama dengan A ke I. Berarti kita hapus, kita isi dengan ini ya. Kita hapus, kita isi dengan A ke I. A ke I ya.
A ke I-nya berarti 1 kan, berarti temnya adalah 2. Lalu J sama dengan I-1, berarti J-nya sama dengan 0. Nah, di sini ada looping, di sini ya. Ketika J lebih besar dari 0, oke, ya betul. Dan tem lebih kecil dari, ya, dan temnya 2 lebih kecil dari A ke J. A ke J itu adalah A ke J itu adalah A ke J plus 1 berarti A ke I kan. Temnya ini berarti 2, A ke J-nya 3. Ya. Maka A ke J plus 1, A ke J plus 1, A ke J plus 1 berarti ini ya. Ini A ke J plus 1. Nah, A ke J plus 1 sama dengan A ke J. Ya, A ke J plus 1 sama dengan A ke J. Berarti A ke J plus 1-nya di sini berubah jadi 3. Ya. Lalu J sama dengan J min min. Ya, J sama dengan J min min, berarti ini jadi minus 1. A ke J plus 1, A ke J plus 1, ya, A ke J plus 1 sama dengan tem. Sebentar, A ke J plus 1 sama dengan A ke J. J-nya di min min ya tadi ya. Berarti kan min 1, ya kan? Berarti yang ini, nah, sama dengan tem, berarti ini isinya 2. Ya, sekarang saya bersihkan, saya hapus. Ini berarti 3, ini 2. Nah, sekarang seperti ini bentuknya. Ya, ini kan sudah urut. Nah, sudah urut. Saya kasih warna kuning. Ini sudah urut. Oke, sekarang di sini karena J-nya sudah min-min, sudah minus 1, dia tidak memenuhi untuk looping, maka dia akan kembali ke atas. Kembali ke atas, ke sini ya berarti ya. Sini berarti ya and while. Nah, terus tem sama dengan A ke I. Ya kan? I-nya kan berubah jadi 2 ya. I-nya jadi 2. Ini J-nya saya reset lagi. J-nya masih kosong. I-nya berubah jadi 2. Lalu tem sama dengan A ke I. A ke I berarti 7. Ya. Lalu J sama dengan I-1. Berarti ini 1. Ini ya, ini J, ini I. Ya, ini J. Terus ketika J-nya berarti 1 lebih besar dari 0, oke. Dan temnya lebih kecil dari A ke J. Temnya berarti di sini 7, A ke J-nya 3. Ini tidak memenuhi, berarti loopingnya tidak dilakukan. Ya, naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas, berarti ini sudah dianggap terurut. Ya, ini sudah dianggap terurut. Salah. Ya. Ini sudah dianggap terurut. Nah, sekarang kita beralih, geser lagi. Berarti di sini untuk I-nya berubah jadi 3 ya. I-nya 3, tem sama dengan A yang ketiga. Yang ketiga itu adalah 5. J-nya berarti kita hapus dulu. J-nya kan berarti berubah ya. J-nya ganti menjadi 2 ya. J-nya 2. Dan J lebih besar dari 0. Temnya berarti sekarang temnya adalah 5. J-nya adalah 7. Berarti ini memenuhi semua. Kita lakukan pertukaran ya. A ke J plus 1 berarti ini. A ke J plus 1 berarti ini.
sama dengan A ke J. Berarti ini kita coret, A ke J plus 1 sama dengan A ke J. Ini ya, A ke J plus 1 ini, A ke J-nya ini. Ini berarti ini kita coret jadi 7. Oke, terus J-nya di main, J-nya jadi 1. J-nya jadi 1. A ke J plus 1 berarti ini 2 sama dengan tem. Ini jadi 5. Oke. Ya. Maka ini sudah terurut. Nah, ini sudah jadi 7. Sekarang terurut di sebelah sini. Kita kan tidak tahu ya. Salah. Saya ganti lagi. Saya salah pencet. Nah, ini sudah terurut posisinya di sini. Sekarang berarti kita lakukan looping lagi, ya kan? I-nya kan di plus-plus ya, I-nya di plus-plus, jadinya 4. 4 temnya berarti 7, ya kan? Berarti temnya 7. Dan di sini kita lihat J sama dengan I min 1, berarti ini 3. Nah, sekarang oh, sorry ya, ini kita lihat ya. Ini kita lihat I-nya 4, padahal ini ya for-nya kan I-nya 1 sampai dengan N ya. Berarti masih tetap ya, masih tetap. Ini masih tetap. Ini kan berarti kan 4 sampai dengan 4. Ini masih oke, masih memenuhi. J-nya 3. Berarti J-nya lebih besar dari 0. Oke, lalu temnya berarti kita lihat temnya adalah 7. Ya. A ke C adalah 5. Karena ini tidak memenuhi, ya, tidak lebih kecil, ya sudah berarti looping ke atas naik lagi. I-nya di plus plus jadi 4, jadi 5 ya. Berarti ini sudah tidak memenuhi dan nah ini ya. Aduh. Nah ini berarti ini semuanya sudah terurut, kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk gambaran mengenai insertion shot. Nah, lalu saya lanjutkan ya mengenai gambaran yang lain. Tadi sebetulnya sudah saya jelaskan, tapi ya kita bahas lagi ya. Jadi insertion shot itu letakkan marker dari bagian terurut setelah elemen pertama. Ulangi langkah berikut sampai dengan bagian yang tidak terurut. Ini sebetulnya sudah saya jelaskan seperti yang tadi ya. Saya jelaskan satu persatu. Nah, ini mungkin gambaran lain, ini dengan array yang punya bentuk lain, ya kan? Di sini ada 7, 8, 5, 3, 2, 6, 3 ya. Di sini dia akan melakukan memilih elemen pertama. Di sini elemen pertama. Lalu di sini tukar elemen dengan yang lain ke kanan ya, jadi 8. Apakah dia terurut? Ya sudah, kalau sudah terurut ya sudah. Lalu dia mengambil elemen yang kelima ya, karena ini sudah terurut, pindah ke sini kelima ya, elemen 5 belum terurut. Dia akan tukar dengan elemen yang lain untuk menciptakan posisi geser elemen ya, geser. Lalu pergeserannya lebih banyak ya di sini karena contohnya loopingnya sebetulnya bisa lebih panjang daripada yang tadi saya jelaskan ya. Ini karena sebetulnya prosesnya bisa lebih panjang kalau elemennya lebih banyak. Nah, ini kalau dilihat terdapat beberapa kali proses pergeseran. Nah, makanya ketika insertion shot itu dilakukan pada banyak data itu kurang efektif
ya sebetulnya kurang efektif. Tapi kita lihat lagi di sini ya, ini sudah terurut. Nah, sekarang kita ambil angka 2, ya dia akan digeser terus ya, digeser terus satu-satu. Lalu di sini angka 4, dia akan digeser terus satu-satu ya, seperti itu. 6, dia akan dicari, digeser sampai dengan ketemu yang tidak lebih kecil ya, jadi dia akan dilakukan pergeseran. Jadi contoh yang tadi hanya satu saja sekali pergeseran. Lalu di sini kita ambil yang ketiga, ya, digeser terus seperti ini sampai dengan semuanya terurut. Ya, jadi ini sudah terurut semua ya, dan kurang lebih seperti ini untuk insertion shot. Penjelasannya, jika nanti masih ada yang tidak paham, kita bahas lagi pada mata kuliah pada pertemuan sinkron. Dan silahkan tadi dicoba ya, notasi algoritmik yang sudah saya jelaskan bisa diterjemahkan ke dalam fungsi C++. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan selamat